Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya akan mempresentasikan tentang teori-teori pembelajaran dan implementasinya. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Secara umum, teori ini merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori tentang behaviorisme. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Teori ini dikenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus dan respon. Proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan perangsang netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya ada teori behavioristik dari Edward Lee Thorndike. Thorndike belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Melalui ilustrasi gambar, percobaan Thorndike yang terkenal adalah kucing yang diletakkan dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila kenop atau pengungkit yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Dari percobaan tersebut, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang selanjutnya yaitu teori behavioristik dari Skinner. Skinner mengemukakan hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Dalam percobaannya, beliau menggunakan seekor tikus dalam peti sangkar. Kesimpulannya dari teori ini, apabila suatu tingkah laku diiringi dengan stimulus penguat atau reinforcement, maka tingkah laku akan terus meningkat, dan juga sebaliknya apabila tidak diimbangi dengan stimulus penguat, respon dari pelaku akan menurun. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Kemudian guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, guru akan segera memperbaiki. Memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru juga dituntut memiliki kemampuan memberikan stimulus penguat, baik dari sisi positif maupun negatif. Teori yang selanjutnya yaitu teori kognitif sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang didasarkan atas kritik dari teori sebelumnya yaitu teori behaviorisme. Menurut Bandura, teori behaviorisme mengabaikan sesuatu yang sangat penting yaitu bahwa manusia itu memiliki kemampuan berpikir dan juga mengatur tingkah lakunya sendiri. Maka dari itu, teori kognitif sosial ini mengakomodasikan pengetahuan kognitif manusia dalam berpikir dan juga belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif menurut Bandura, seperti yang bisa kita lihat pada bagan, bahwa terdapat 3 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, dan juga kognitif, yang ketiganya itu saling berinteraksi, saling berhubungan, yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.
Misalnya, faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan juga begitupun sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan juga begitupun sebaliknya. Faktor kognitif juga mempengaruhi faktor lingkungan dan begitupun sebaliknya. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, guru perlu melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru perlu memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif siswa. Yang ketiga, guru perlu fokus pada proses berpikir siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi atau bentukan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Selanjutnya, ada beberapa teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan di dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seorang dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, di dalam proses belajarnya sebenarnya terjadi dua proses. Yang pertama adalah proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan. Yang kedua adalah proses adaptasi. Nah, proses ini ada dua, yaitu adalah proses penggabungan atau pengintegrasian pengetahuan yang diterima oleh manusia, dan yang kedua adalah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai sebuah proses dasar. Yang kedua adalah proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Nah, munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Selanjutnya, Vygotsky mengemukakan beberapa pemikiran. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika melakukan perilaku sosial. Yang kedua adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada tahap awal pembelajarannya. Nah, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi bantuan tersebut setelah anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Teori konstruktivisme juga dapat diterapkan di pembelajaran, terutama adalah pembelajaran pada kurikulum saat ini, yaitu adalah kurikulum merdeka. Nah, berikut beberapa penerapan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah guru dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru dapat memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Yang ketiga, guru dapat mendorong siswa untuk berpikir secara tingkat tinggi atau high order thinking. Kemudian ada siswa juga dapat terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa yang lainnya. Selanjutnya, siswa juga terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya sebuah diskusi. Nah, itulah adalah beberapa implementasi atau penerapan teori konstruktivisme di dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran yang dapat diterapkan berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah contextual teaching learning atau yang biasa disingkat dengan CTL. Nah, CTL ini adalah pendekatan pembelajaran yang mana mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang. Nah, sehingga siswa akan dapat mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan situasi saat ini yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah discovery learning yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, di mana siswa belajar aktif melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan atau untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah assisted learning atau belajar dengan bantuan atau perantara. Nah, dalam belajar dengan bantuan atau perantara ini
Guru adalah seorang agen budaya yang dengan bimbingan dan pengajarannya siswa dapat menginternalkan dan menguasai keterampilan, kemudian membentuk fungsi kognitif yang lebih tinggi lagi. Yang keempat adalah active learning. Active learning ini adalah berarti pembelajaran aktif, di mana melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya. Itu tadi adalah beberapa model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdasarkan teori dari konstruktivisme. Banyak model-model lain yang juga dapat kita temukan di luar sana selain keempat model tadi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai beberapa kasus yang telah dipaparkan tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi para siswa. Kasus yang pertama yaitu Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Di sini peran guru sangat penting dalam pemberian motivasi. Karena Tania memiliki kemampuan yang rendah, tidak seharusnya guru itu merendahkan, tapi guru tetap harus memberikan apresiasi atau reward bisa berupa pujian, acungan jempol, dan lain sebagainya. Guru juga perlu memberikan motivasi untuk menciptakan mindset menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah kami berdiskusi bersama terkait kasus Samuel yang berusia 10 tahun, yang mana ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, dalam hal ini memerlukan apresiasi, penguatan, serta pendampingan. Nah, apresiasi dapat diberikan kepada Samuel karena usaha kerja kerasnya. Namun perlu diluruskan bahwa usaha keras atau kerja keras ini tidak hanya untuk mempertahankan harga dirinya, namun memang merupakan sesuatu yang hendaknya dimiliki oleh seseorang. Kasus yang selanjutnya yaitu Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sikap Sandra yang suka meremehkan keterampilan temannya ini tidaklah baik. Guru seharusnya dapat memberikan motivasi mengenai hubungan sosial yang baik supaya bisa menimbulkan rasa empati, peduli, dan lebih dekat lagi terhadap orang lain atau teman sebayanya. Guru juga perlu memberikan pengertian akan pentingnya apresiasi terhadap suatu keterampilan atau karya yang dimiliki teman-temannya. Selanjutnya ada kasus dari Robert, 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini sedang tinggal bersama dengan bibinya. Sudah tidak dapat menghubungi kedua orang tuanya. Kasus yang dialami Robert terjadi karena kurangnya stimulus, motivasi, dan apresiasi dari orang terdekat, terutama orang tua. Kondisi ini akan bertambah buruk jika orang-orang yang sering berinteraksi langsung dengan Robert tidak memberikan motivasi maupun stimulus penguat dan apresiasi yang membangun kepercayaan diri dari Robert. Perlunya pendampingan lebih baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat agar Robert tidak merasa kesepian dan makin terpuruk dengan keadaannya. Motivasi-motivasi itu dapat datang dari orang terdekat seperti bibi, teman sekelas, teman bermain, juga diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga minat di sekolah menjadi lebih meningkat. Selain itu juga perlunya peran dari guru BK dalam mendampingi dan memfasilitasi aktivitas Robert di sekolah, agar aktivitasnya menjadi nilai yang positif dalam meningkatkan motivasi Robert yang nantinya di sekolah sebelumnya kurang minat menjadi lebih minat lagi di sekolah. Ya, begitulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan maupun pertanyaan bisa klik reply. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Selamat mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.